Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Berstatus ASN, pelaku pelecehan sesama jenis di Pariaman ditangkap polisi. 2 residivis kasus pencurian ditembak polisi. 2 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang harus diisolasi karena mengidap penyakit menular. Kenapa membawanya kemari? Baduo nak narik kemari bawa. Nah, jujur sila. Seorang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pariaman ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polres Pariaman di rumah kontrakannya di Kecamatan Pariaman Timur. Pria berinisial H ini ditangkap setelah adanya pengakuan tersangka F yang diduga telah menjadi korbannya. Penangkapan ASN ini adalah hasil penyelidikan polisi terkait kasus pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan tersangka F yang ditangkap karena diduga telah melakukan pelecehan seksual seorang bocah laki-laki yang berumur 5 tahun. Ternyata F pernah menjadi korban H tahun 2021 lalu. Polisi masih memeriksa intensif kedua tersangka. Dari pemeriksaan sementara, tersangka H yang bekerja sebagai bendahara di sebuah instansi pemerintah Kota Pariaman mengakui selain F, dirinya telah berbuat hal tak senonoh kepada 6 orang korbannya yang masih di bawah umur. Setiap melakukan perbuatan tak senonoh itu, tersangka H memberikan uang sebesar Rp25.000 kepada korbannya yang masih anak-anak. Pelaku ini kami pemeriksaan hasilnya adalah dia adalah seorang PNS. Jadi setelah melakukan pencabulan tersebut, pelaku H ini memberikan imbalan uang masing-masing anak Rp25.000. Untuk membuka tabir ini, polisi berharap kepada masyarakat yang pernah menjadi korban kedua tersangka segera melaporkannya. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Dua residivis pencurian yang beraksi dengan senjata tajam ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman. Selain mencuri, pelaku juga merampas sepeda motor. Tersangka pertama yang ditangkap adalah Albert. Dia ditangkap di Kenagarian Kapur, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Pesisir Selatan. Pelaku berupaya kabur, tapi tak berhasil karena polisi menembaknya. Informasi dari Albert, polisi menangkap kawannya Perdamaian di daerah Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Sama dengan Albert, Perdamaian juga berupaya kabur dengan cara memanjat loteng rumahnya. Tapi tembakan polisi menghentikan langkah pria parubaya ini. Polisi berhasil menangkapnya karena mereka kerap memamerkan kesehariannya di media sosial. Salah satu unggahannya adalah Albert memajang foto dirinya yang tengah pesta dengan teman sebaya di daerah pesisir selatan. Dan barang bukti misalkan kami amankan 3 unit sepeda motor, kemudian handphone berbagai merek sekitar 20 unit, kemudian alat digunakan berupa obeng, parang, dan kunci letter T. Dari tersangka, polisi menyita 3 buah sepeda motor, puluhan telepon genggam, serta berbagai macam peralatan elektronik. Kini polisi masih memeriksanya secara intensif untuk mengetahui kejahatan yang telah dilakukannya dan menyita barang-barang hasil kejahatan tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Dua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang harus masuk ruangan steril atau ruangan isolasi karena mengidap tuberkulosis atau TBC.
Keduanya diketahui menderita penyakit menular setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan di lapas tersebut pada Jumat pekan lalu. Tim gabungan Dinas Kesehatan Kota Padang bersama petugas klinik Lapas Muaro dan tim kesehatan Kemenkumham Sumbar memeriksa 1.034 warga binaan penghuni Lapas Muaro. Setiap narapidana diperiksa dahak hingga ronsen untuk mengetahui kondisi paru-paru mereka. Pemeriksaan kesehatan kali ini memang sengaja ditujukan untuk mendeteksi penderita tuberkulosis atau TBC di dalam lapas. Ada 200 warga binaan yang diperiksa setiap hari sejak Senin pekan lalu. Hasilnya, 2 orang warga binaan ditemukan positif mengidap TBC. Kedua napi tersebut langsung mendapatkan pengawasan dan pemberian obat selama 6 bulan di ruangan isolasi Lapas Muaro Padang. Pemisahan kamar, karena kalau tidak dipisah tentunya akan menular ke warga binaan lainnya. Ya, kita masukkan ke ruang khusus nanti. Kita menargetkan seluruh warga binaan lapas di Padang ini mengikuti ronsen torak ini. Warga binaan kita 1.034. Sangat bagus, Pak. Bagusnya seperti apa nih, Pak? Ya, bisa mendeteksi penyakit kami di sini. Sejauh ini sebelumnya pernah dilakukan, Pak? Belum, Pak. Bapak sendiri untuk scanning ini baru pertama? Pertama. Hasilnya gimana untuk Bapak sendiri? Baik, Pak. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi paru-paru yang penularannya melalui droplet atau percikan ludah. Jika tak diantisipasi sejak awal, dikhawatirkan penyakit ini bisa menular ke penghuni lapas lainnya. Robiha melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Padang menetapkan mantan Kepala Sekolah SMK Pertanian Pembangunan Padang bersama wakilnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di sekolah itu. Keduanya diduga terlibat penyalahgunaan anggaran pembangunan gedung laboratorium dan kaca sekolah, dana bantuan Kemenristek Dikti tahun 2021-2022 sebesar 2,6 miliar rupiah. Penetapan keduanya setelah jaksa memeriksa 27 saksi, termasuk saksi ahli. Kejari Padang juga sudah mendapatkan alat bukti yang cukup, sehingga meyakinkan keduanya melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa meyakini terdapat dugaan penyalahgunaan dan penggelembungan anggaran, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 257 juta rupiah. Saat ini, tersangka belum ditahan, karena menurut jaksa, keduanya kooperatif saat pemeriksaan. Meski jaksa menetapkan mantan kepala sekolah dan wakilnya sebagai tersangka, namun tidak untuk bendahara sekolah. Menurut jaksa, peran bendahara hanya menjalankan tugas dari kedua tersangka. Kita telah menetapkan 2 orang tersangka, kepala dengan wakil. Dan proses selanjutnya kita akan segera melakukan pemberkasan. Mengenai bendahara tadi dari tim kita sudah berkoordinasi bahwasanya bendahara tidak ditetapkan menjadi tersangka karena itu hanya parkir aja tuh rekeningnya di dana tersebut, parkir aja di rekening bendahara itu atas perintah suruhan dari kepala sekolah. Perkara korupsi di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang ini berawal dari informasi guru di sekolah itu yang diterima Kejari Padang. Hingga kini, Kejari Padang masih terus melakukan penyidikan karena tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain yang ikut terlibat. Robiha melaporkan dari Padang.